Oke teman-teman, selamat datang kembali di BCA Esports Talk. Nah, masih bersama Mas Kiar di sini dan juga ada Mas Dimas. Yes, dan kali ini teman-teman, biasanya kan teman-teman menyaksikan BCA Esports Talk, bintang tamunya ini dari esports depan layar, caster, host atau apa segala macam. Nah, hari ini spesial Mas Dimas. Kenapa tuh spesial? Karena kita akan bedah dapur. Bedah dapur. Kita buka dapur kita esports buka ya. dapur tentang event esports itu sendiri. Dan biasanya nih ya, yang namanya event esports itu tidak lepas dari yang event organizer Ya. dan juga broadcastnya. Betul. Dua komponen yang sangat luar biasa penting. Yes. Nah, maka dari itu tamu kita hari ini, nah ini nih, spesial nih, ada Mas Arus dari Kincir dan juga ada Pak Dev dari M-Palme. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Sehat-sehat. Nih, waduh. Ini nih, jarang-jarang kita, biasanya kan kita depan layar. Iya. Nah, kita buka dapur nih. Dapurnya gimana sih sebetulnya kalau mau bikin turnamen esports kayak apa gitu? Terus Segala apa aja macam. sih diperluin, teknologi kayak gimana? Betul. Nah, hari ini kita mau coba lihat nih kayak gimana. Yes, seperti itu teman-teman. Kita kan bahas RAB juga, enggak ya? Enggak. Jangan ya. Nah, oke. Kita tanya-tanya dulu dari sisi eventnya dulu nih, ya. Dari Mas Arusnya aku mau nanya tentang istilahnya, pasti kalau kita ngomongin e-sports kan udah berjalan ya lumayan sih, cukup panjang, cuman ya nggak panjang-panjang banget. Ya. Cuman kalau menurut Mas Arus sendiri tentang perkembangan e-sports dari sisi eventnya, gimana tuh Mas Arus perkembangannya kalau dari sepenglihatan Mas Arus aja? Oke. Sebenarnya event esports itu kayak yang kita tahu ya Mas Giri ya, event yang sangat scalable kan ya. Kita ngomong dari orang pakai satu PC sampai kita punya tim produksi ratusan, itu tuh bisa tuh sebenarnya ngejalanin esports tuh karena basically kalau udah ada in game-nya ditayangin ya udah gitu. Nah, perkembangannya dari 2019 event PPE pertama nih Piala Presiden Sport pertama sampai sekarang itu udah ya bisa dibilang udah gila banget ya. Mungkin Mas Dev juga dari sisi technical infrastruktur melihat perkembangannya makin banyak gitu, teknologi baru, audiensnya makin besar, terus makin banyak juga apa ya sektor-sektor yang terlibat di sini tuh makin rame gitu. Dan itu kan ngasih lihat sebenarnya perkembangan e-sport itu apa ya, kalau di Indonesia mungkin bisa dibilang nggak linear kali, eksponensial ya, tiba-tiba iya. gede, penontonnya Langsung banyak, bus. gamenya juga Peminatnya juga iya banyak. gitu. banyak sih. Jadi ya perkembangannya tuh ya sedahsyat dan segila itu sih sebenarnya kalau di industri esports. Iya. Tantangannya gimana tuh dari awal 2019 sampai sekarang tuh makin besar atau ada yang persisten masih belum bisa ke-tackle atau gimana tuh tantangan bikin turnamen e-sports? Sebenarnya tantangan dan opportunity di e-sport itu selalu ada di satu kolom yang sama ya. Karena tadi balik lagi karena e-sport itu terkait sama teknologi. Itu e-sport tuh teknologi banget lah. Kita ngomongin banyak banget teknologi mulai dari turnamennya, kayak misalnya dari kenyamanan tim ketika bertanding, input komunikasi apa segala macam, sampai kita ngomong teknologi broadcast, ada AR, ada VR apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu kan sebenarnya opportunity ya, tapi sekaligus tantangan gitu. Jadi kita sebagai pelaku industri tuh harus ngejar terus tuh apa yang baru gitu. Dan kadang ketika kita ngomong soal device, soal teknologi, ya pasti kan ada gap ya antara global sama apa yang ada di Indonesia gitu, soal pengadaannya dan lain-lain. Nah, ngomongin teknologi ke Mas Dev nih, kan udah ahli banget nih. Gimana nih perkembangannya dari awal dulu sampai sekarang nih, teknologi juga berkembang, tadi juga dibilang tantangannya ada, opportunity ada, gimana nih ini tuh? Ya sesuai yang Mas Arus bilang gitu kan ya, memang demand-nya tuh naik terus dan nggak akan stop ya, lagi makin wah aja gitu kan. Dan memang teknologinya itu juga harus meng-cater untuk demand itu. So mungkin kalau misalnya kita lihat kayak 5 tahun yang lalu atau gimana, istilah broadcast itu kayak eksklusif punya TV ya. Harusnya ya. Sekarang even communities kecil gitu, mereka sudah bisa setup broadcast mereka sendiri. Karena demand-nya makin tinggi, jadi teknologi juga makin accessible ya. Mungkin 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu seperti tadi bilang kan kayak dapetin barangnya di sini gearnya equipment tuh beda sama yang di luar gitu. Tapi makin kesini tuh karena demand-nya makin tinggi, kebutuhannya makin banyak, ya makin ada gitu teknologinya untuk tadi AR, untuk virtual production dan sebagainya. Jadi secara teknologi sekarang udah makin banyak gearnya udah makin banyak ready, dan juga SDM-nya sekarang udah pada makin pintar gitu. Mungkin dulu awal-awal kayak buat streaming
siapa sih yang paham, siapa sih yang ini masih susah gitu nyari SDM-nya. Sekarang rata-rata dari semua komunitas tuh udah pada jago gitu untuk streaming, untuk broadcast, udah jadi sesuatu yang umum lah kata gitu teknologinya dan knowledge-nya gitu. Ya, gue sebagai orang yang pernah berada di depan layar juga ngerasain gimana waktu kita harus dipaksa untuk produksi virtual. Kan sebelumnya kan pasti ngandelin green screen dan sebagainya kan. Dulu kan terbatas banget kan. Maksudnya cakupan kamera itu kan terbatas. Saya pernah ingat banget nge-cast tapi nggak boleh gerak sama sekali. Karena kalau saya gerak, goyang. Potong materi ya. Goyang. Potong materinya goyang. Jadi saya gini nih. Jadi posisi dulu kan udah segitu aja gitu. Kayak patung saya tegak ya? dikit, ini hilang dikit kan. Terus waktu sebelum masuk ini tangan gerak dikit, tangan kepotong atau ini siku saya hilang kayak gitu. Itu terbatas banget. Jadi bener kayak NPC kaku gitu Yes, ya? betul sekali. Cuma boleh kedip doang kali ya gerakannya ya? Nggak Dan boleh yang sampai lain ya? sekarang juga kalau sekarang mah saya mau salto depan meja caster yang virtual juga ayo aja gitu loh. Terbukti jadi benar-benar ada perbedaan yang cukup lumayan menguntungkan bagi pelakunya, bagi orang yang belakang layar juga buat teman-teman yang nonton juga lebih enak. Nah, itu kan termasuk kalau bisa dibilang tantangannya ya Mas Harus ya. Kita harus mengatasi dari alat, SDM juga. Kalau kira-kira untuk bikin event e-sport itu ada lagi nggak tantangannya yang bikin Mas Harus kayak ini lagi ya, gimana nih ya? Pernah nggak kayak gitu? SDM sih mungkin ya. Ini Mas Dev juga kan pasti banyak rekrut. Dulu kita di Kincir, kalau cari kru atau apa yang kita tanya bukan hard skill ya, bukan bisa nggak megang observer atau bisa nggak broadcast, main game nggak? Itu dulu. Ngerti dulu ya? Iya betul, karena kan untuk bisa ada di in-game operation, dia harus tahu tuh sebenarnya momen apa yang bagus. Terus skillnya akan kemana keluarnya, pokoknya hal-hal yang sifatnya in-game gitu, in-game experience. Dan waktu dulu kita ngerasa, ini supaya nggak salah tafsir ya, kita ngerasa lebih gampang nyari orang yang into ke game, terus kita ajarin gimana caranya operate broadcast. Dibanding kita ketemu sama orang yang udah ngerti broadcast, terus kita ajarin nih, karena in-game itu kan ada sense-nya ya, untuk bisa... Dan ada interest-nya juga Betul. gitu. Ini sama kayak kalau kita ngelihat turnamen director bola kali ya. Ya. Ngejar momen apa kan itu harus tahu nih ini momen bola tuh di sini. Sementara kalau kita ngomong bola itu IP public yang semua orang udah tahu gitu. Tapi kalau game, beda hero, beda Treatmentnya juga treatment juga. Itu sih sebenarnya. Sama sih, maksudnya berarti emang harus ngerti dulu nih permainannya apa gitu. Kayak bola harus ngerti bola juga. Formula 1 harus ngerti Formula 1 juga. Ngapain jadi ya harus lebih itu ya, setuju sih. Kayak bukan lebih mudah tapi emang lebih baik gitu ya. Tahu dulu gamenya dan skillnya diajarin kemudian. Tapi kalau sekarang sih udah makin banyak gitu. Karena ya tadi game juga udah makin populer, orang udah lebih gampang lah main Mobile Legends kayak atau main game lokapala nggak main. Oh ya udah berarti hard skillnya punya, kedekatan sama in-game-nya juga punya, jadi ketemu udah lebih gampang tuh di tengah-tengah. Dan makin kesini makin banyak ya. Betul. Ini kalau saya boleh tarik benang merah, berarti kemampuan teknikal itu bisa diajarin. Tapi yang susah adalah gimana caranya nyiptain sense-nya itu sendiri. Karena tadi kan nyari tahu momen itu kan bisa dibilang kalau orangnya nggak ngerti gamenya berarti ya udah dia akan operating aja. Betul. Layaknya operator kamera atau layaknya kameramen gitu kan. Tapi kalau orang yang tahu momen dia bakal nunggu, oh beberapa saat lagi atau beberapa detik lagi bakal ada momen seperti ini. Berarti kita stay di situ dulu. Kalau momennya fail ternyata ya udah kita move ke yang lain. Kurang lebih seperti itu berarti Mas ya. Iya, sebenarnya revisi dikit bukan lebih gampang mana sih. Okay. Tapi dari kita nih sebagai orang yang akan hire, lebih gampang transfer ilmu yang mana sama mereka kayak gitu. Kalau misalnya kita ngomongin teknis kan pasti si tim broadcast udah punya SOP yang tinggal nih kalian baca ya, sistemnya akan seperti ini. Tapi kalau kita ngomongin pengetahuan in game, Iya, itu emang harus main. Harus main. Ini gimana cara? Iya, saya ajarin kamu main dulu kan. betul. Jadi lebih ke situ sih. Iya. Terus kalau kita ngomongin masalah orang-orang yang kembali ke masalah orang-orang di belakang panggung, di belakang layar itu tadi, ada apa aja sih Mas? Yang selama ini mungkin orang tahu kan cuman taunya caster, taunya host doang. Nah yang di belakang ini ada nggak sih orang-orang yang turut serta membidani gitu loh? Nama entah itu istilah profesinya apa atau bagaimana gitu, kira-kira ada apa aja? Mungkin kalau secara divisi besaran, intinya kayak satu tim broadcast yang kita tahu di TV, di manapun, plus tim League Ops.
Jadi di League Ops itu ada banyak tuh, mulai dari referee, terus ada data analis yang akan nampilin semua statistik yang muncul selama pertandingan untuk jadi ketika orang nonton e-sport experience seru gitu. Mereka nggak cuma ngelihat tampilan in-game dua hero ribut, tapi dia tahu nih potensi kemenangan A sejauh apa, potensi kemenangan B sejauh apa gitu. Dan itu kan amat sangat matematika ya, kita ngomongin data ratusan game terus diolah jadi persentase biar enak ditonton gitu. Terus ditambah juga ada ya tadi observer, biasanya satu pertandingan itu ada, kalau kita ngomong MOBA biasanya ada satu game switcher sama 5 observer. Tapi kalau kita udah ngomong Battle Royale itu bisa sampai 10 tuh untuk ngejagain semua momen. Kayak gitu. Sisanya ya sama, berarti kita juga punya tim yang bikin replay, bikin highlights, gimana caranya teman-teman yang mungkin lagi di jalan nggak bisa nonton live streamingnya tapi tetap bisa catch up sama pertandingan di sosial media gitu. Kayak gitu sih paling. Nah, jadi itu observer ini orang-orang yang nyari momen nih Mas. Itu. Jadi ketika kenapa bedanya MOBA sama Battle Royale sejauh itu? Karena kalau kita MOBA ngomonginnya kan dia 5 lawan 5. Betul. Momennya antara 10 orang yang terjadi sama beberapa spot, kayak kalau kita ngomongin Mobile Legends mungkin ada Lord, ada Turtle gitu kan, ada creep jungle. Kalau Battle Royale ya kita ngomongin 100 orang yang bisa aja nih momennya itu terjadi di 4 tempat secara bersamaan, simultan gitu. Ya, ini yang jago adalah si kamera switcher atau game switchernya ini. Dia bisa mindahin gimana caranya ada war di titik ini, sementara titik ini juga terjadi tapi nggak miss. Jadi harus pilihnya cepat dan durasi dia tuh broadcastnya juga Harus cukup. pas. Tetap Nah, ganti. atau dibagi 2. Atau split screen. Iya, Nah, split screen. Bahkan kalau di Battle Royale bisa sampai 4. Ya, 4 gitu kan. Dia ada 1, 2, 3, 4 kotak kecil. Apalagi kalau udah tinggal kayak kalau kita ngomongin Battle Royale kayak 4 tim tersisa. Ya udah, kita bikin 4. Satu nonton sini, satu nonton sini. Gitu. Pusingnya di situ. Nah, ini observer harus bisa memutuskan mana dan kapan Ya, pasti ya. betul sekali. Wow. Seperti itu. Wow. Nah, Jadi- itu gimana tuh? Pasti ini kaitannya erat juga nih sama Pak Dev nih. Kalau udah yang kayak observernya, kan kaitan ke broadcastnya. Ya kalau ya mungkin kalau Mas Arus kan memang company-nya kan memang EO esports segala macam. Jadi semuanya memang center fokus on the esports itself ya, from dari A sampai Z gitu. Iya. Kalau kita di Infame Studio sebenarnya kan gua ini sebagai YouTuber yang tujuannya di YouTube channel kita itu adalah berbagi informasi broadcast gitu. Ya itu tadi dibilang kembali ke accessible tadi, agar bisa membantu teman-teman komunitas segala macam, mereka bisa setup, dan kita sering juga membantu studio-studio setup di mana-mana. Dan memang tadi yang di awal dibilang sangat-sangat scalable, itu memang true banget gitu. Ada yang bahkan ada yang one man show ya. Ada yang one man show ngejalanin observer iya, switcher iya, semuanya tadi dibilang tim 10 orang dikerjain sendiri gitu, atau berdua atau bertiga. Dan mungkin itu pasti akan kembali ke budget dan scale ininya ya, scale event besarnya ya. Nah, kalau kita mungkin di Infame itu fokusnya ilmu yang kita share segala macam itu lebih ke yang one man show tadi sampai ke yang ya semi pro lah. Semi pro gitu. Dan yang kita kejar mungkin sekarang itu dari segi teknologi dan untuk esports, mungkin gue sebagai pengulik ya, gue tuh kan doyan ngulik ya sehari-hari gue. Kalau Mas Arus sehari-hari ngurusin event, mungkin gue setiap hari tuh pengennya ngulik gitu. Berdasarkan apa? Jadi kita kalau misalnya ngelihat di luar gitu, udah melakukan sesuatu gitu yang di event-event esports gede kayak TI segala macam ini. Gimana sih kita bisa melakukan hal yang sama secara visual gitu, pleasing, karena kan e-sport kan liar kan, wah keren gitu dibanding kayak bola apa segala macam, ya udah tapi ya gitu-gitu aja gitu, nggak bisa ngeluarin naga, nggak bisa ngeluarin api-api gitu-gitu ya kan, liar kan. Nah, Mas Arus tadi kan kayak misalnya dari Kincir nih, kalian kan yang bikin interesting itu kan pasti banyak kayak statistik. Betul. Ya kan, data visualization segala macam gitu-gitu. Nah, kalau misalnya Mas Arus ini ngeluarin data nih, statistik atau apa, kalau dari gue gimana caranya ngeluarin statistiknya tapi hologram di tengah gitu, gimana cara ngeluarin angkanya di sini gitu, gimana nanti kalau misalnya ada offline pemilihan hero-heronya ketika mereka pilih bisa narik API muncul di depan mereka gitu, berapa sih cost-nya untuk menjalankan ini, dan what is the minimum cost yang bisa ditekenin agar kita semua kayak
nggak cuman like big production yang bisa ngerjain gitu hal-hal seperti itu kira-kira. Jadi Mas harus bikin kontennya, lo make sure keluarnya keren gitu. Delivery-nya bagus. Gue pengen ngulik supaya bisa kelihatan nggak kalah sama yang di luar, itu sih intinya gitu. Dan gimana orang-orang kita di Indonesia juga bisa gitu. Kira-kira sih kayak gitu. Tapi ngomongin broadcast kan mungkin lo nggak cuma broadcast e-sport doang nih. Sebetulnya bedanya apa sih antara broadcast e-sport secara teknis dan semuanya sama yang non e-sports, baik live streaming ataupun taping? Bedanya fun. Ya, Yang satu fun yang kalau kerja project or corporate ya nggak bisa liar gitu, bikin opening sinematiknya segala macam ini tuh nggak bisa kayak all out gitu. Nah kalau di e-sport tuh kita bebas gitu, kayak bener-bener bisa just kreativitinya tuh kayak unlimited gitu loh. Oke, jadi teknologi pun jadi bisa maksimal banget ya, kreativitas kemana-mana. Yes. Apa sih teknologi yang paling baru yang lagi into banget tadi? Aku ingat barusan Pak Dev mention ngeluarin naga itu kan pernah dikeluarin di Worlds tahun 2000 something lah, 2020 berapa aku lupa. Dari stadion keluar naga, terus ada juga band girl band yang si KDA itu. Teknologi kayak gitu di sini bisa diimplement nggak sih? Nah justru itu. Again itu kan sebuah acara yang budgetnya luar biasa gitu kan ya. Nah di sini nih kebetulan nih gue ada nge-setup sedikit. Gue ada nge-setup sedikit. Dan ini minimum setup banget ya. Ini just like short presentation aja. Teknologinya yang mirip dengan itu, sangat mirip. Dan ini rencananya dan sudah kita gunakan sih itu untuk hero selection. Untuk hero selection itu menggunakan AR. Jadi kalau misalnya Mas Arus besok ada event on ground, mau dimunculin hero-nya calling saya. Tetap jualan. So ini untuk demonya kita akan nge-spawn, kan kita ada meja di depan kita. So kita anggap nih Mas Ger nih lagi mau memilih hero untuk mabar. Kan salah satu gamenya PP kan Mobile Legends ya. Kita akan munculkan di screen kita. Nah, coba Mas Ger. Hero apa nih yang ada di meja kita? Oh, bentukannya seperti jadi. bisa dipegang? Tidak bisa. Pura-pura pegang boleh, Wow. Ini Baxia. Paham? Tahu hero siapa? Ini hero Baxian. Nah ceritanya misalnya nih mau ganti hero nih. Nanti bisa. kalau misalnya secara live misalnya pemainnya ganti nih pilihannya gitu. Nanti bisa ikut ini juga. Iya. Dan kalau misalnya ada API-nya bisa ditarik, bisa secara live langsung gitu. Pas yang di hero yang di band, hero yang muncul itu semua bisa. Dan kameranya kalau bergerak bisa hero-nya akan ngikut gitu. Kalau turun juga dia ya tertingginya ini ya. Iya, bisa bahkan bisa sampai low angle karena secara settingannya kita nge-mapping area kita. Jadi misalnya Mas Harus ini ada event nih, ada stage nih. Nanti kita ukur berapa kali berapa dari kamera berapa. Nah, kita tentuin titik-titiknya hero-nya mau muncul di mana. Semuanya itu 1:1. Jadi kalau misalnya kameranya mendekat nih sampai ke player, ya hero-nya kelihatan gede gitu, tapi menjauh begitu jadi kecil gitu ya. Kecil gitu, sesuai POV-nya. Seperti itu. Ini berarti AR ya? AR, ini jatuhnya AR ya. Berarti ini bisa dibilang show dan entertainment-nya bisa lebih luar biasa lagi, bisa lebih atraktif dan juga imersif ya buat teman-teman yang mungkin sama ini penonton tahunya cuma in game, lempar ke caster udah gitu kan. Tapi kan pasti ada side show yang bisa dibilang sebenarnya cuma nongkolin statistik sih, tapi kalau dikemas dengan sedemikian rupa bakal jadi hal yang sangat menarik sekali. Last nih, aku mau tanya ke bapak-bapak berdua, Mas Arus, harapannya apa Mas buat dari event e-sports itu sendiri ke depannya seperti apa sih? Pengennya mungkin ada satu terobosan yang belum ataupun ingin dilakukan bersama Kincir gitu. Kira-kira apa? Atau mungkin kolaborasi apa lagi? Kolaborasi apa gitu kan? Sama BCA sama mungkin apa? Nanti PPE tahun depan yang di 2024 di GWK, nah dengan full AR atau gimana? Untuk kan harapan kita ya. Kita lebih pengen GBK sih sebenarnya. Wah, GBK. Kalau harapan sih banyak ya, kayak kita punya sekian banyak harapan gitu buat industri sport Indonesia. Tapi yang pasti ketika kita ngomongin kompetitif dan prestasi, kita pengen Indonesia tuh ada di panggung dunia. Sebenarnya aim Kincir dan Piala Presiden dari pertama kali diselenggarakan adalah mengantarkan atlet-atlet Indonesia nih, nggak cuma yang kalau sekarang kan ada skena pro, ada kompetitif, ada komunitas kayak gitu. Piala Presiden baby step udah mulai bisa meleburkan skena itu, gimana caranya teman-teman dari komunitas juga punya kesempatan yang sama untuk ada di panggung profesional. Dan goal kita sebenarnya berikutnya adalah gimana caranya juara-juara ini tuh bisa juga ada di mancanegara, di internasional, dan
ya seperti yang kita tahu sebenarnya e-sport itu jadi salah satu cabang yang menjanjikan ya secara prestasi di Asia Tenggara ataupun di global. Itu sih goal besar kita itu. Kalau goal kecilnya banyak lah. Iya. Tapi maksudnya kalau dari sisi, ya tadi kan ini kayak kita ngobrol industri kan ada banyak stakeholders gitu. Nah, ketika kita ngomong sudah jadi satu e-sports gitu, itu pun tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Harus berkolaborasi dengan banyak pihak juga. Dari sisi kolaborasinya sendiri ada yang masih mau dicapai kah? Apa gitu next collaborationnya dengan siapa dan ngapain kayak gitu-gitunya? Kolaborasi ya. Kolaborasi sih kita selalu setiap tahun sama semuanya gitu. Kita bicara dari seniman. Dari seniman kita udah sama komikus Indonesia yang bikin buat Marvel. Terus kita juga pernah kolaborasi sama Isa Hening yang udah keliling festival musik Indonesia dan mancanegara gitu. Terus kalau misalnya sama BCA juga kita sering melakukan kolaborasi kan. Karena ya tadi yang saya bilang sebenarnya atlet e-sport Indonesia ini mereka itu kan umurnya amat sangat muda ya. Gitu, dan kita belajarlah dari olahraga lain kayak misalnya petinju. Kita pasti beberapa kali pernah baca berita kan atlet zaman dulu sekarang nasibnya gimana, segala macam. Betul. Nah, di beberapa kali Piala Presiden mungkin teman-teman juga masih ingat ya, kita suka bikin workshop soal financial tips, apa segala macam ke depannya. Salah satunya itu sih sebenarnya. Hal-hal yang mungkin di luar dari turnamen, di luar dari entertainment atau kompetisi, tapi juga penting sebenarnya untuk dikasih kesadaran ke teman-teman atlet sport yang usianya masih dini ini gitu. Karena kan mereka umur 21, 22 tuh biasanya udah pensiun ya Mas Gary. Udah mau pensiun gitu. Ya pra-pensiun lah, 22, nanti 23 jadi, mereka biasanya selesai nge-game-nya tapi lanjutnya live stream. Itu juga pasti belum tentu 100% proven berhasil gitu. Iya, benar. Ada hit and miss-nya lah, dan mungkin miss-nya itu yang pengen dihindarin kan. Jadi dengan ya gimana caranya mereka dalam artian adalah mengelola keuangan yang baik dan benar. Jadi, makanya mungkin support dari industri perbankan sangat penting sekali. Apalagi kalau udah ada hubungannya dengan investasi dan segala macamnya, mungkin seperti itu ya. Kalau mau investasi bisa langsung. Nah, itu dia. Di aplikasi MyBCA. Nah, itu. Di Di aplikasi MyBCA itu banyak sekali fitur-fitur dan juga hal-hal yang sebenarnya selama ini orang mungkin kebiasaan ribet. Nah, kebiasaan ribet, tapi ini benar-benar disimplified dengan sangat luar biasa di aplikasi MyBCA. Bisa Dengan investasi. apa ya, sesimpel kayak deposito deh. Orang kan kebiasaan ribet ya, apalah segala macam. Tapi kalau dengan MyBCA ya udah gitu kan, ngecek dimanapun, ngatur dimanapun, buka smartphone, pencet, selesai. Saya untuk 30 tahun lagi masih aman. Mungkin seperti itu ya. Iya, jadi di MyBCA bisa buka deposito, masalah ke cabang. Atau kalau mau investasi reksadana di fitur lama di MyBCA segala bisa. macam semuanya. Nah, untuk gamers di MyBCA juga bisa top up voucher game. Nah, itu penting. Ada penting. situ. Enak dari fitur voucher game atau dari fitur account, Mbak. Itu semua bisa dibantu di MyBCA. Di MyBCA biar Jadi skill sama skin sama-sama keren ya. nah, biar nggak ada gap lah ya. Dari untuk hobi sampai planning untuk hidup semuanya bisa dari MyBCA. Semua Komplit. ya, benar. All in ya, all in. Gamers butuh itu. Itu kan karena BCA senantiasa di sisi Anda. Nah, seperti itu. Kalau dari sisi Pak Dev, harapan lebih ke arah teknologi. Kira-kira teknologi apa sih yang sudah ada di luar dan mahfum, bahasanya mahfum, bahasa gampangnya apa ya? Umum lah. Tapi di Indonesia itu kayak masih wow, amaze atau apa jarang itu atau bagaimana? Menurut aku sih sekarang udah makin fin ya, perbedaannya sama di luar gitu. Kita dengan cepat Menyesuaikan. catch up gitu kan. Dan kita sebagai yang orang-orang produksi, ya berterima kasih seperti makin banyak IO seperti Bapak sebelah saya ini. Jadi banyak opportunity juga buat kita untuk upgrade gear kita, upgrade skill kita segala macam untuk catch up dengan luar. Jadi kalau harapan sekarang ke depan sih, mungkin karena sekarang lebih lagi ramainya ribet ke AI gitu ya. Jadi kayak kita udah lumayan catch up gitu. Jadi udah nggak terlalu perlu ke situ. Mungkin harapan gue adalah industri e-sportsnya berkembang terus, jadi makin banyak juga kan opportunity untuk people kayak gue dan teman-teman produksi lainnya untuk pivot mungkin ke dunia e-sports, ke production e-sports, makin banyak job opportunity untuk kita semua, dan harapan utamanya ya di calling terus lah sama seperti BCA. Harus gitu. Itu penting. itu penting ya nggak Mas ya? Marker juga kan Selalu. Iya. Kuartal keempat saya sudah langsung
Piala Presiden tadi. BCA time. Oke. Kita longgar-longgarin dulu jadwal-jadwal yang tidak perlu ya kan. Pastiin 1 2 3 4 lah. Kalau kita bicara kolaborasi Piala Presiden sama BCA, BCA adalah perusahaan pertama yang percaya sama industri sports di Indonesia. Waktu kita bawa Piala Presiden ke BCA, misinya sama, visinya baik untuk regenerasi atlet dan lain-lain. BCA tap in. Jadi, wah kalau nggak ada BCA mungkin Piala Presiden e-sport nggak akan sebesar ini gitu sampai sekarang. Luar biasa. Itu beneran loh Mas Dimas. Oh iya. Mantap. Semakin inilah ya. Ya kita berharap sebagai, apalagi aku sebagai orang yang di industri e-sportnya langsung gitu kan, kita berharap semoga nggak cuman dari sisi tontonan, nggak cuman dari sisi kompetisi, tapi juga dari sisi regenerasi lah. Iya. Nah, kita berharap turnamennya lebih diverse lagi, lebih banyak lagi ke depannya gitu kan. Seru ya pembicaraan kita ya. Seru. Luar biasa seperti itu. Jadi itulah tadi teman-teman ya, pembicaraan yang sudah makin mantap aja. Karena gini, kalau kita melihat di balik layar secara dapur produksinya itu sendiri juga pasti harus ada kolaborasi ya Mas ya. Harus ada kolaborasi dari berbagai pihak, berbagai industri gitu ya. Jadi nggak cuma yang hanya di industri sport aja, di luar itu pun juga kolaborasi, karena tanpa kolaborasi mungkin nggak bisa sustainable ya. Betul. Nggak bisa berkelanjutan nih. Gitu. Betul. Karena kita juga menganggapnya brand-brand non-endemic ke arah e-sport semakin banyak gitu kan. Yeah. Ya pastinya BCA sebagai pionir lah ya di sini, sebagai pionir bisa jadi ini loh. Aku pengennya BCA ini jadi kayak semacam standar. Tuh kalau mau bikin event e-sport yang di support BCA harus kayak gini. Ada standar tertentunya yang bisa dibilang harus bagus lah. Nggak bisa bikin yang abal-abal atau apa segala macamnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya gimana ceritanya nanti si BCA ini, ya kita harapannya itu tadilah, BCA semakin tap in ke e-sports, kincir, punya semakin banyak event, dan pastinya Envalme sebagai support divisionnya ini bisa handle semuanya nih. Mas Dimas, by the way itu bajunya Mas Dimas sekarang jadi professional gamer atau apa sih baju? Ini gamer ini BCA? Oh bukan. Saya kira BCA punya tim e-sport, bukan? Oh bukan. Beda ya? Oke. Bukan. Ini gimana nih? Ini BCA Pro Gamer. Makanya pro-nya beda nih kan. Iya. Jadi dia bukan jadi saat bilangnya pemain pro gitu ya. Jadi kita pro ke para gamer gitu sebetulnya. Kayak gimana tuh inisiasinya? Jadi kan ya BCA sebagai bank pasti kita punya produk-produknya kan. Ya, tadi kan udah sempat di-mention bahwa kita punya produk buat beli voucher game, bisa bayar pakai virtual account, itu kan membantu para gamers untuk lebih mudah kalau untuk kebutuhan-kebutuhan gaming ya gitu kan. Selain itu ya sebagai payment juga kan pasti ngebantu para pebisnis yang ada di dalam industri game untuk melakukan payment dan sebagainya gitu kan. Nah di samping itu sebetulnya BCA Pro Gamer ini sebuah inisiatif sih untuk dari BCA mendukung perkembangan ekosistem gaming di Indonesia. Satu hal dari produk tadi ya sudah sempat di-mention dan kadang ada promo juga gitu ya. Cuma dari sisi lain adalah kita selalu mensupport event-event e-sport. Ya seperti Piala Presiden e-sport juga. Kalau nggak salah kemarin itu sempat support juga yang European Lady Series, MLBB Women Invitational juga kan ya? Betul. Nah di tahun ini selain Piala Presiden, kita juga mensupport banyak yang e-sport turnamen yang fokus untuk perempuan. Ya. Tadi udah disebutkan kan ada Women Invitational itu di awal tahun, terus ada European Lady Series. Bahkan di Piala Presiden juga ada tahun ini dibuat khusus. Ada yang ladies women untuk ladies. Itu juga karena diskusi kita sama Kincir nih, kita bisa bikin apa yang mensupport khusus untuk para gamer perempuan warna itu gitu. Nanti juga finalnya akan ada di tenis indoor juga ya tanggal 21 Oktober ya. Jadi itulah salah satu bentuk dukungan BCA terhadap ekosistem gaming, dan makanya kita sampai bikin khusus inisiatifnya BCA Pro Gamer untuk memastikan support kita pada perkembangan ekosistem gaming di Indonesia. Oke. Jadi memang di sini supportnya tidak hanya di satu pintu aja, tapi pintunya banyak banget ya. Betul. Ada dari sisi investasi melalui mempermudah teman-teman bisnismen untuk bisa invest dan segala macamnya di industri gaming, dan juga support terhadap turnamennya itu sendiri kayak gitu kan. Terus juga pastinya dengan MyBCA mempermudah juga untuk pembelian voucher dan juga untuk top up ya, dan penggunaan virtual account ya. Betul. Seperti itu tadi. Dan yang tadi bisa investasi juga. Jadi kan para atlet juga bisa dapat uang gitu kan. Terus nggak langsung habis gitu diinvestasiin, make sure masa depannya
nggak tahu-tahu jadi sedih. Iya. Karena emang sekarang kan atlet kan dia di usia muda dapat prize money, dapat sponsor, gaji dan segala macamnya kan sangat besar. Bukan lumayan lagi, sangat besar sekali dan mungkin dari mereka juga bingung mau, aduh, gue nyimpannya gimana, nabungnya apa segala macamnya gimana dan pastinya dengan BCA semua itu jadi mudah. Tuh. Nah, mungkin aku nambah satu lagi gitu. Selain kita sponsorship event-event e-sport, kita juga mengadakan sebetulnya event e-sport, cuman memang skalanya kecil. Karena fokus kita untuk membangun komunitas. Itu kita bangun namanya Mabarkuy. Soalnya juga kita kerja sama Kincir lagi nih. Mengadakan Mabarkuy ini bareng Kincir, bareng Envalme juga nih tahun ini. Jadi emang ini kita bersinergi, lagi-lagi ya kolaborasi kata kuncinya supaya kita bisa sama-sama ngebantu ngebangin ekosistem gaming gitu sih. Oke, luar biasa sekali. Jadi ya bisa dibilang untuk yang support dari BCA juga ragamnya juga semakin banyak dan akhirnya ya sudah memudahkan semua orang untuk bisa menggunakan dari si BCA itu sendiri. Betul. Oke. Baiklah kalau gitu teman-teman, terima kasih sudah nonton BCA Esports Talk ya. Pastinya seru banget dan terima kasih buat Mas Arus, Pak Dev yang sudah hadir di sini. Thank you banget juga buat semua teman yang sudah nonton BCA Esports Talk. Semoga menghadirkan sebuah harapan baru buat teman-teman yang nonton acara kita hari ini dan pastinya semoga industri e-sport di Indonesia semakin luar biasa. Terima kasih sekali lagi sudah nonton BCA Esports Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.